877 972 116. Hari ini saya akan mempresentasikan di modul kurikulum dan bahan belajar TK. PPT tersebut rangkuman dari 12 modul. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kegiatan belajar 1, etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurere atau tempat berpacu. Definisi sempit, sejumlah mata pelajaran untuk memperoleh ijazah. Definisi luas, meliputi semua pengalaman belajar siswa untuk perkembangan positif. Definisi lain, program pendidikan yang mengatur kepentingan pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi, rencana dan pengaturan kompetensi, hasil belajar, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdaya sumber daya. Kegiatan belajar 2, komponen kurikulum, yaitu komponen utama, tujuan, isi atau materi, metode, evaluasi. Keterkaitan, saling menunjang atau sistem terintegrasi. Hierarki tujuan, nasional, institusional, kurikuler, instruksional. Isi atau materi, teori, konsep, fakta, dan contoh. Di kegiatan sesuai jenjang pendidikan. Dan terakhir, evaluasi, alat ukur, proses, dan hasil. Di modul 2 adalah pengembangan kurikulum. Kegiatan belajar 1, landasan pengembangan kurikulum, dinamisme, kemampuan pelaksana dan pengelola. Landasan utama ada filosofis, kebenaran logis sistematis, yang kedua psikologis, perilaku manusia dan kebutuhan, yang ketiga sosial budaya dan masalah masyarakat dan perubahan, yang keempat ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu dan teknologi. Kegiatan belajar 2, pendekatan dan prosedur pengembangan kurikulum. Adaptif, sesuai perkembangan nyata. Pendekatan ada 2, yaitu top down yang dilakukan pemerintah, yang kedua ada grassroots yang dilakukan di sekolah. Model Tyler, Taba, Olivia, dan Buchan. Karakteristik sama dan berbeda. Yang kegiatan belajar 3, prinsip pengembangan kurikulum. Dasar dan prinsip berbasis landasan dan prinsip tertentu. Ketentuan sesuai hukum dan aturan. Prinsip umum, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efektivitas. Prinsip khususnya, keamanan, nilai budaya, integrasi nasional, etika, teknologi, dan kemahiran. Analisis mendalam, penjabaran dari 4 prinsip utama. Modul 3, kurikulum TK di Indonesia. Kegiatan belajar 1, kurikulum TK dulu dan sekarang. Evolusi kurikulum TK di Indonesia berubah sesuai kebutuhan. Awal di tahun 1968, 1976, 1984, dan 1994. Adaptasinya elemen lama relevan. Dasar kurikulum SD tahun 1964. Materi 8 bidang kegiatan. Kegiatan belajar 2, kurikulum TK tahun 1984 dan perkembangannya. Dasar di kurikulum 1984, penyempurnaan dari 1976. Tujuan menghindari anggapan bahwa kurikulum berganti-ganti. Alasan perbaikan adalah penilaian ulang dan penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Fokusnya di pendidikan formal, sejarah, bahasa, sosial, lingkungan, dan rohani. Kegiatan belajar 3, kurikulum TK tahun 1994, pembentukan perilaku. Fokusnya pembiasaan perilaku sehari-hari. Nilainya ada moral, agama, disiplin, dan emosi. Kemampuannya di bidang bahasa,
pikir, cipta, keterampilan, dan jasmani. Materinya tema sesuai lingkungan anak. Lanjutan, bahan dikembangkan guru. Modul 4. Kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi. Kegiatan belajar 1. Konsep kurikulum berbasis kompetensi di TK. Definisinya, kemampuan menciptakan peran baru dalam kondisi sosial berubah. Modelnya ada konten atau topik, year 1994, hasil atau kompetensi, dan campuran. Contoh negara yang melakukan kurikulum berbasis kompetensi adalah Cina, Prancis, Korea, New Zealand, Amerika Serikat, Malaysia, dan Filipina. Prinsip menggunakan kompetensi nasional dan Indonesia, menekankan integritas, etika, teknologi, dan keberlanjutan. Kegiatan belajar 2. Komponen KBK dan tujuan pengembangan TK. Kerangka kerja 4 komponen utama, yaitu kurikulum, hasil belajar, penilaian, kegiatan belajar. Tujuannya mengembangkan potensi psikis dan fisik dan mendukung pendidikan dasar. Aspeknya ada moral, sosial, emosional, kognitif, fisik atau motorik, seni. Tujuan akhir membantu anak berkembang baik secara moral, sosial, dan fisik sesuai usia. Modul 5. Hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Kegiatan belajar 1. Pengembangan usia dini. Pengembangan anak usia dini penting, fasenya fundamental, investasi masa depan. Kegiatan lingkungan kondusif, didik, bimbing, sukses, DAP, dan holistik. Sasaran TK 2004, moral, sosial, bahasa, kognitif, fisik, dan seni. Kegiatan belajar 2. Perkembangan anak TK, holistik, aspek saling terkait, Bradken 1997. Tema, udahkan konsep, oleh Eliasson and Jenkins 1994. Domain, berkembang lewat tema. Modul 6. Pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Kegiatan belajar 1. Prosedur model pengembangan TK. Jelas dan mudah, guru bisa memodifikasi. Awal, rencanakan kegiatan bertema, tujuan, pendidikan optimal, mode atraktif, suara, bentuk, angka, performan, sentra, dan proyek. Tambahan, kecakapan hidup dan kooperatif. Kegiatan belajar 2. Prosedur model pengembangan TK. Prosedur jelas, memudahkan guru memodifikasi model. Awalnya perencanaan kegiatan sesuai tema, tujuan, capai tujuan pendidikan optimal, TK atraktif, metode, suara, bentuk bilangan, performan, sentra, dan proyek. Lainnya, kecakapan hidup dan kooperatif. Kegiatan belajar 3. Prinsip belajar TK. Dasar, program terarah, utama, pengembangan bermain dan pengajaran. Fokus, pengembangan anak optimal, bermain, efektif, motivasi dan bahasa, pengajaran, aplikasi, prinsip. Modul 7. Analisis instruksional. Kegiatan belajar 1. Tujuan instruksional, posisi terendah dalam hierarki tujuan pendidikan. Rumusan kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki anak setelah kegiatan. Pencapaiannya menentukan tujuan level lebih tinggi atau kurikuler, institusional, dan nasional. Mencakup 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di kegiatan belajar 2 ada karakteristik anak TK, yaitu usia 4-6 tahun, pertumbuhan fisik melebihi tinggi dan berat, perkembangan, kompleksitas dan fungsi, menendang, bicara, dan sosial, identifikasi, perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan kepribadian,
cara identifikasi, pengamatan, percakapan, sosiometri, studi kasus. Modul 8. Pengembangan alat penilaian kegiatan atau pembelajaran di TK. Kegiatan belajar 1. Penilaian pendidikan prasekolah. Proses pengambilan keputusan tentang program dan posisi anak, mengumpulkan dan menafsirkan informasi terkait pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan. Prinsip berbasis perkembangan, menyeluruh, mendidik, berkesinambungan, objektif, bermakna, alat valid dan reliable, sesuai program, hasil bermanfaat, mengakui perbedaan, mencakup aspek perkembangan, fisik, sosial, emosi, kognitif, bahasa dan motorik. Yang terakhir, observasi teratur dan berdasarkan laku. Kegiatan belajar 2. Kinerja evaluasi, langkah, pengamatan, pencatatan, dan pelaporan. Prosedurnya ada perencanaan, pengamatan, pelaporan, tindak lanjut, dan perencanaan. Cara dan teknik, observasi, catatan anekdot, wawancara, pemberian tugas, dan portofolio. Modul 9. Materi kegiatan pengembangan. Kegiatan belajar 1. Pengembangan materi di taman kanak-kanak. Mengembangkan aspek moral, nilai agama, sosial, emosional, mandiri, berbahasa, kognitif, fisik, dan motorik. Membagi menjadi 2, yaitu pengembangan moral dan nilai agama. Pengembangan aspek berbahasa, berpikir, fisik, motorik, seni. Kegiatan belajar 2. Materi pengembangan di TK. Materi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Diorganisasikan dalam 2 kelompok A dan B. Setiap kelompok punya standar kemampuan sesuai tingkat perkembangan anak. Kegiatan belajar 3. Pendekatan pembelajaran di TK sesuai tingkat perkembangan anak, berorientasi pada prinsip perkembangan anak, kebutuhan anak, bermain sambil belajar. Pendekatan tematik, kreatif, inovatif, lingkungan hidup, kecakapan hidup, sarana pembelajarannya aman, nyaman, bermakna, murah, mudah diperoleh. Modul 10. Perancangan kegiatan pengembangan di TK. Kegiatan belajar 1. Pengembangan silabus, prosedur, ada perencanaan, pelaksanaan, dan revisi. Hal yang perlu dikuasai yaitu kompetensi dasar, pengalaman belajar, validity, signifikan, utility, learnability, interest, dan hasil belajar dan indikator hasil belajar. Kegiatan belajar 2. Metode pembelajaran di TK. Alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Faktor pemilihan metodenya, karakteristik tujuan, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, motorik, sikap, dan nilai, serta karakteristik anak. Pilih metode yang cocok untuk aspek perkembangan. Pilih tema menarik, menantang, dan bermakna. Kegiatan belajar 3. Alat permainan sebagai media pengembangan anak. Fokus pada aspek perkembangan. Pertama, emosi dan sosial. Yang kedua, motorik halus dan kasar. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, persepsi, pengamatan, ingatan, dan pendengaran. Yang kelima, keterampilan berpikir. Modul 11. Pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Kegiatan belajar 1. Pengembangan rencana kegiatan di TK atau RA. Kembangkan silabus berbasis kompetensi. Prinsip pengembangan silabus ada ilmiah, sistematis, relevan, dan konsisten. Silabus sebagai sumber pokok pengembangan rencana pembelajaran. Komponen silabus antara lain KD, hasil belajar, indikator, tema, alokasi waktu dalam matriks. Bidang pengembangannya pembentukan perilaku ada moral, nilai, dan agama. Yang kedua, pengembangan sosial emosional dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan dasar berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Kegiatan belajar 2. Satuan kegiatan mingguan atau SKM.
rancangan kegiatan jangka pendek 1 minggu, penjabaran silabus berbasis kompetensi. Komponennya ada kompetensi, konsep, aktivitas, fokus, dan alokasi waktu. Metodenya matriks atau jaring laba-laba atau bisa disebut spider web, terbuka untuk kreativitas dan inisiatif guru. Kegiatan belajar 3, guru TK atau RA yang siap menghadapi anak dengan latar belakang berbeda, persiapan diri, alat peraga, penunjang kegiatan yang sesuai SKH. Pengelolaan kelas butuh kreativitas guru, suasana pembelajaran menarik dan menyenangkan, SKH yang baik dan rinci sama dengan kunci keberhasilan. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum di taman kanak-kanak. Kegiatan belajar 1, evaluasi, memberikan nilai terhadap sesuatu, membandingkan dan mengambil keputusan. Terus cara mengetahui kesuksesan programnya yaitu ada keputusan dievaluasi tepat, tidak merugikan. Yang kedua, menemukan bantuan yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, menemukan aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki. Yang keempat, mengungkapkan program yang perlu didukung atau direvisi. Yang kelima, alat reliable dan valid. Yang keenam, dilakukan objektif. Yang ketujuh, alat praktif. Yang kedelapan, evaluator kompeten dan profesional. Kegiatan belajar 2, evaluasi kurikulum atau program, dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum. Tujuannya keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, penyusunan silabus, program tahunan, rencana pengajaran, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar. Model evaluasinya ada 2, yaitu model congruence Taylor, tujuan pendidikan, pengalaman belajar, hasil belajar. Yang kedua, model CIPP, konteks, input, proses, produk, membandingkan kinerja untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Thank you. Terima kasih untuk sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.